Ketika engkau ibadah online, di rumah sekalipun, di kantor sekalipun, dalam mobil sekalipun, ketika ibadah berlangsung, kau yakini firman Tuhan, di rumahmu pun dia ada, di kantormu pun dia ada, di kendaraanmu pun dia ada, asal engkau meyakini dia ada, sementara kau ibadah kepada dia. Shalom saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berkaitan dengan kenaikan Yesus. Jadi judulnya itu memaknai kenaikan Yesus. Nanti banyak orang percaya akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita memahami atau memaknai arti kenaikan Tuhan bagi kita? Saya akan mengajak saudara melihatnya dalam tiga sisi. Yang pertama itu saya ambil dari Matius 28:18 dan ayat 19 yang berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini Bapak Ibu diucapkan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berikan mandat kepada para murid-muridnya. Dia berikan mandat untuk dikerjakan oleh murid-muridnya nanti setelah dia naik ke surga. Dan Tuhan berkata kepada mereka bahwa segala kuasa yang ada di surga dan ada di bumi, dikatakan itu di tangan. Ya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Semua kuasa di bumi di surga itu ada padanya. Seperti kita perhatikan ketika Yesus melayani di bumi selama 3,5 tahun, maka manifestasi kuasa daripada Tuhan itu bekerja dalam dirinya dan dinyatakan dalam kehidupan manusia pada masa itu. Saudara bisa baca bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, dia mencelikkan mata yang buta, dia membangkitkan orang yang lumpuh, dia membuka telinga orang yang tuli. Bahkan dia menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan, penyakit kusta pada masa itu. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan itu dilepaskan, dibebaskan, dan dimerdekakan. Bahkan hal yang luar biasa terjadi. Pernah ada orang yang mati dibangkitkan, Tuhan bangkitkan orang mati pada masa itu. Jadi manifestasi kuasa Allah itu terjadi. Dan ketika dia meninggal dunia, 3 hari dia meninggal di dalam kuburan dalam gua, dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Sekali lagi dia menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Dialah penguasa satu-satunya. Satu kali saya diundang ya dalam sebuah talk show atau seminar mengenai ketuhanan Yesus. Dan ketika saya sampaikan bahan materi, lalu sang moderator memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya itu berbunyi demikian. Dia katakan, "Pak Gordon, ada pertanyaan seperti ini," katanya. "Kalau Yesus itu adalah Tuhan dan dia berkuasa, mengapa dia mati?" katanya. "Kalau dia Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, mengapa dia mati?" Ya. Aturannya katanya kan Tuhan tidak bisa mati. Saya mau katakan benar, Tuhan tidak mati Bapak Ibu. Namun dalam kemanusiaan di mana Tuhan mengambil rupa sebagai manusia ya, yang tanpa dosa, menjadi satu-satunya juru selamat bagi manusia, dia harus menjalani namanya paket keselamatan. Dia harus lahir, dia harus hidup, dia harus menderita, dia harus mati, dan dia harus bangkit nanti. Jadi ketika dia mati Bapak Ibu, dia ikuti sebuah paket karya keselamatan namanya. Namun dengan kematiannya, dan tidak berhenti pada kematiannya, dan dia bangkit Bapak Ibu, dengan kebangkitannya dari kematian, itu menunjukkan dia berkuasa atas kematian, dia berkuasa atas maut. Dan dia menegaskan kembali kepada murid-muridnya, segala kuasa dikatakan diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Itu menunjukkan ketika Tuhan bangkit dan nanti dia naik,
Dia bukanlah pribadi manusia biasa, dia adalah pribadi berkuasa, di mana segala kuasa di bumi dan di surga ada padanya. Dan nanti Bapak Ibu, ketika dia naik dia mengalahkan gravitasi bumi sampai ke pangkuan Bapaknya dan duduk di sebelah kanan, dan itu menunjukkan dia adalah Tuhan, mengalahkan hukum alam. Dia naik ke surga, hukum alam tidak berkuasa atas dia, dan di surga dia berkuasa. Dia berkuasa atas surga juga, dia berkuasa atas para malaikat, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan pribadi yang berkuasa di surga dan di bumi ini memberikan mandat kepada murid-muridnya. Dikatakan, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan sebelum naik, dia berikan mandat, dia berikan perintah, dia berikan amanat kepada murid-muridnya, agar mereka menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi alat representatif Tuhan, menjadi pribadi-pribadi pelanjut tongkat estafet Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk beritakan kabar keselamatan, untuk mengajar orang, untuk memuridkan orang, untuk membawa orang kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan naik Bapak Ibu, maka murid-murid yang melanjutkan pekerjaannya. Dan ketika murid-murid melanjutkan pekerjaannya, maka pekerjaan itu lebih efektif. Mengapa saya katakan demikian? Ketika Yesus Bapak Ibu melayani seorang diri, perhatikan, melayani seorang diri, hanya tempat-tempat tertentu saja yang bisa dijangkau. Ya, pada dia masa hidup paling daerah Galilea, Nazaret, Yerusalem, Israel sekitarnya. Karena apa? Dia sendiri. Namun ketika dia perintah kepada murid-murid, ya, maka murid-murid mulai berpencar. Dan murid-murid nanti akan titipkan pesan itu kepada murid-murid mereka lagi. Maka itu menjadi sebuah pesan berantai, tanggung jawab berantai, dan itu membuat pesan Tuhan tersebar dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kalau saudara saat ini sampai hari ini percaya pada Tuhan, karena pesan ini disambut oleh generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Yang saya tahu di Indonesia, kekristenan itu masuk lewat Eropa, ya, lewat bangsa Porto, Belanda, Amerika, masuk ke Indonesia. Mereka adalah pelanjut pesan daripada memberitakan kabar baik kepada semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan pesan itu sampai kepada mungkin kakek buyut kita, mungkin kepada kakek kita, mungkin kepada orang tua kita, dan sampai kepada kita. Dan kita percaya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, dalam memperingati hari kenaikan, saya sudah percaya. Bagaimana kita menyikapi, memaknai hari kenaikan ini Bapak Ibu? Ingat, Tuhan mau saudara menjadi pelanjut tongkat estafet Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar baik agar orang lain percaya, agar orang lain datang pada Tuhan. Saudara yang punya anggota keluarga yang belum percaya Tuhan, saudara yang punya kerabat, saudara yang punya sahabat, saudara yang punya kenalan yang mereka belum lagi percaya, maka saya undang saudara, engkau bawa dalam doa nama-nama itu, engkau bawa beban itu dalam doa, dan doakan orang-orang itu lebih dulu, dan minta padanya agar mengkondisikan sebuah situasi di mana nanti engkau bisa berkomunikasi kepada dia, engkau bisa berbincang-bincang kepada dia, dan kau minta Tuhan akan mengetuk pintu hatinya, sehingga pesan yang kau sampaikan, berita yang kau sampaikan, kabar baik yang kau sampaikan, itu diterimanya, dan dia pasti percaya. Saya teringat dengan teman saya, ya, di sebuah organisasi di mana saya melayani. Dia mendapatkan kabar baik dan dia percaya pada Tuhan. Namun family-nya belum, keluarganya belum, ya. Apa yang diperbuat teman saya ini, maka dia bawa dalam doa pelan-pelan, dia bawa dalam doa papanya, mamanya, adik-adiknya, dan dia mulai menunjukkan bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, dan dia mulai bersaksi, dia mulai beritakan pelan-pelan tapi pasti, satu-satu itu keluarganya percaya kepada Tuhan. Mulai dari adiknya katanya, ya, berapa tahun kemudian adiknya lain, berapa tahun kemudian nanti mamanya, yang paling lama itu papanya katanya. Dalam mungkin 22 tahun dia berdoa, pelan-pelan dia jadi berkat, dia bersaksi. 22 tahun kemudian baru papanya percaya Tuhan sebelum papanya meninggal dunia. Bapak Ibu ingat, mengapa Tuhan naik? Ya, Tuhan naik, sebelum dia naik, dia beri pesan supaya kita mengabarkan kabar baik, untuk membawa orang, menjangkau orang percaya kepada
kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, peristiwa tentang kenaikan itu saya dapatkan dari Kisah Rasul 2 ayat 33. Firman Tuhan katakan, dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, dan dengar di sini. Ini bicara settingnya begini, Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Kepada siapa? Pertama-tama kepada para murid-murid. Sebelum dia naik juga dia sudah sampaikan kepada para murid-murid. Mereka harus ada katanya di Galilea, menunggu di sana, berdoa di sana. Nanti Tuhan akan berikan janji Bapa supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 1, kalau saudara baca di Alkitab, maka murid-murid mulai berdoa. Mereka berdoa tiap hari, mereka memuji Tuhan, mereka belajar firman Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, maka firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 2, maka tiba-tiba Roh Kudus memenuhi mereka. Ya, Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berbahasa roh. Dan pada masa itu ada banyak orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Berkumpul di Yerusalem. Dan ketika mereka mendengar para murid-murid ini yang berjumlah kurang lebih 120 orang, ya, berkumpul pada sebuah ruangan dan mereka dilawat, mereka dijamah dan mereka mulai berbahasa roh. Dan kata-kata yang diucapkan para murid-murid dipahami oleh para Yahudi diaspora yang datang dari seluruh dunia. Itu intinya mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan pekerjaan Allah, itu intinya. Namun ada beberapa orang yang mengatakan, mereka mabuk karena anggur. Lalu Petrus menyanggah, ini baru jam 9 pagi. Mana mungkin mereka minum mabuk oleh anggur? Mereka dilawat oleh roh seperti yang dijanjikan Tuhan lewat nabi-nabi terdahulu. Dan mulailah Bapak Ibu, pada saat itu para murid-murid mulai berkumpul dan pekerjaan-pekerjaan adikodrati terjadi. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka memecah roti bersama-sama, mereka berfellowship bersama-sama, dan mereka berbagi bersama-sama, mereka mendengarkan berita pesan firman Tuhan dari para rasul bersama-sama. Para rasul mengadakan tanda-tanda heran yang luar biasa, kuasa mujizat terjadi. Alkitab katakan mereka disukai banyak orang, dan mulai banyak orang bergabung menjadi orang percaya. Ribuan orang pada masa itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus naik, maka Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Roh Kudus hadir, maka lahirlah gereja Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Roh Kudus melawat para murid-murid, maka lahirlah gereja Tuhan. Ya, di Antioquia mereka disebut sebagai orang Kristen, the little Christ, orang yang pola hidupnya seperti Kristus. Mari saya mau ngajak saudara menyikapi bagaimana Roh Kudus memenuhi orang percaya. Mereka berbahasa roh, mereka berkumpul, mereka menikmati kuasa Tuhan, mereka mendengar para rasul mengajar, mereka saling berbagi satu sama lain, dan mereka disukai banyak orang. Perhatikan ini, ada banyak orang yang bicara pro kontra mengenai fenomena dipenuhi Roh Kudus. Ya, ada yang satu pihak katanya, berbahasa roh. Dan saya mau katakan, itu kata Alkitab Bapak Ibu. Ada yang katakan tidak, ada yang lain fenomenanya. Ada yang mengatakan tidak, bukan itu satu-satunya. Saya mau ngajak saudara, jangan berdebat. Jangan berdebat mengenai itu. Yang penting pastikan bahwa saudara punya kerinduan seperti para murid-murid. Saudara punya kerinduan rasa lapar akan Tuhan seperti para murid-murid. Dan engkau dipenuhi roh. Ya, pastikan itu. Namun setelah engkau dipenuhi roh, tidak berhenti pada hal itu saja. Karena ada banyak orang setelah dipenuhi roh merasa puas Bapak Ibu. Mereka merasa bangga, mereka merasa lebih dari orang yang lain. Saya mau katakan itu bisa terjebak pada namanya kesombongan rohani. Kepenuhan roh nggak ada kaitannya dengan hal itu Bapak Ibu. Yang saya tahu maksud daripada kepenuhan roh Bapak Ibu, itu membuat orang percaya semakin dinamis bagi Tuhan, semakin bersemangat bagi Tuhan, semakin membara bagi Tuhan, semakin dimampukan dalam perkara-perkara adikodrati. Para murid-murid belajar firman Tuhan. Orang yang dipenuhi roh juga harus suka belajar firman Tuhan. Ya, kalau ada orang yang dipenuhi roh dan tidak belajar firman Tuhan, saya tidak sepakat dengan itu. Para murid-murid saling berbagi, saling memberi satu sama lain. Jadi ketika orang dipenuhi roh, maka orang itu akan menjadi orang yang berbagi, suka menolong.
suka membantu orang yang kekurangan. Dikatakan bahkan ada yang menjual tanahnya, menjual rumahnya, menyerahkan uangnya kepada orang percaya dan mereka bisa menikmati berkat Tuhan. Dikatakan maka kuasa dikodrati dikerjakan oleh para rasul. Ada banyak mujizat terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi mujizat terjadi dimungkinkan ketika Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Bagi saudara yang punya masalah yang tidak bisa terselesaikan, minta Roh Kudus lawat engkau. Maka saya percaya akan terjadi pekerjaan adi kodrati. Yang terakhir dikatakan, maka mereka disukai banyak orang. Mereka disukai banyak orang. Nah, ini jadi PR Bapak Ibu. Ya, salah satu indikasi orang setelah dipenuhi Roh Kudus, maka dikatakan orang itu disukai banyak orang. Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi orang yang disukai banyak orang? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah menjadi orang yang dicintai? Apakah kita sudah menjadi magnet buat orang banyak sehingga banyak orang datang dengan kita dan kita jadi saksi, jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, miliki rasa dan lapar akan Dia, akan Roh. Engkau milih, engkau kejar dalam doa-doamu, dan saya percaya Dia akan melawat engkau. Dan ketika engkau dilawat oleh Roh, maka engkau akan dimampukan, perhatikan, dimampukan mengerjakan pekerjaan adikodrati. Pekerjaan perkara-perkara yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Allah. Ya, saya percaya itu. Namun kau tidak hanya berhenti di situ, engkau harus menjadi orang yang cinta akan Tuhan. Lewat pembelajaran firman, ya. Lewat doa-doamu, lewat persekutuanmu, engkau menjadi orang yang giat bagi Tuhan. Dan memberitakan kabar baik. Beritakan kabar baik. Yang terakhir, pastikanlah bahwa dirimu itu menjadi orang yang disukai banyak orang, ya. Bahwa dirimu menjadi magnet buat orang lain, agar orang lain datang pada Tuhan melalui kesaksian kehidupanmu, Yang terakhir, bagaimana kita memahami, memaknai kenaikan Tuhan, ya. Saya baca dari Efesus 4:10 dikatakan, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya. Saya tertarik dengan kata untuk memenuhkan segala sesuatu. Dikatakan ketika dia sudah naik ke surga, maka dia ada pada hakikatnya sebagai Allah dan dia memenuhi segala sesuatu. Saya mendapatkan pelajaran demikian Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi, dia terbatas karena dia terkungkung dalam satu badan. Ya, dan ketika dia terkungkung pada satu badan, satu jasmani, dia hanya bisa menyentuh orang-orang tertentu saja, ya, pribadi-pribadi tertentu dalam keterbatasan fisik. Memang ada banyak orang yang dilawat oleh Tuhan ketika Yesus hadir sebagai pribadi, sebagai manusia. Cuma terbatas ruang lingkupnya, terbatas ruang jangkauannya, dan terbatas ruang geraknya untuk menyentuh banyak orang. Namun Alkitab katakan ketika dia naik, dia menjadi hakikat yang sebenarnya yang adalah Allah. Makanya dikatakan Alkitab, dia memenuhi segala sesuatu. Itu menunjukkan Bapak Ibu, ketika dia sudah ada di surga, ya, dia menjadi pribadi Allah yang sesungguhnya, maka dia bisa ada di mana saja. Dia bisa hadir di mana saja. Dan bisa dinikmati siapa saja. Zaman dulu waktu dia sebagai manusia, hanya orang Israel yang bisa menikmati dia Bapak Ibu. Hanya orang Galilea, orang Nazaret, orang Yerusalem, lokasi tertentu saja yang bisa menikmati dan berjumpa, mengalami, melihat. Namun ketika dia menjadi pribadi Allah, kita katakan, semua orang bisa menikmati. Semua bangsa bisa menikmati. Semua kelompok bisa menikmati. Dan dia hadir. Makanya salah satu sifat Allah yang saya pelajari, dia adalah omnipresent. Dia ada di mana-mana, dia hadir di mana-mana. Untuk apa? Untuk menjamah, melawat, memulihkan, menolong, menguatkan, menopang. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, yakinlah Yesus yang sudah naik ke surga, dia sudah menjadi pribadi Allah, dia hadir saat ini di mana-mana. Dia ada di mana engkau berada, dimanapun engkau beribadah. Saya mau kaitkan ini Bapak Ibu dengan ibadah online saat ini. Ya, biasanya kalau kita kumpul ibadah sebelum adanya COVID, kita begitu bisa merasakan Tuhan ada di ruangan ibadah, ya, ruangan ibadah, dan kita bisa berdoa dengan khusyuk, kita bisa bersuka cita memuji menyembah Dia.
Namun ketika ibadah online, itu kita seperti terputus daripada suasana kehadiran Tuhan itu. Ya, kita berpikir lawatan kehadiran Tuhan hanya bisa terjadi dalam suatu ruangan di mana kita kumpul sama-sama. Nah, menurut ayat ini yang saya baca, Bapak Ibu, ketika engkau ibadah online, di rumah sekalipun, di kantor sekalipun, dalam mobil sekalipun, ketika ibadah berlangsung, kau yakini firman Tuhan, di rumahmu pun dia ada, di kantormu pun dia ada, di kendaraanmu pun dia ada, asal engkau meyakini dia ada, sementara kau ibadah kepada dia. Dan saya percaya, sebagaimana engkau menikmati hadiratnya ketika ibadah berkumpul bersama-sama, maka kehadiran yang sama ada ketika kau ibadah online, ketika kau ada di rumah, di kendaraan, di kantor, di mana saja ada. Dan saya percaya sebagaimana lawatannya nyata, kuasa nyata, perkara-perkara yang ajaib nyata, topangannya, maka itu juga nyata dalam kehidupan. Kiranya engkau dan saya bisa maknai kenaikan Tuhan buat kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.